Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Asfi Raihan Arefi, nomor BP 2011-08-2019, dari kelas TRPL 1B, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi. Saya ingin mempresentasikan ujian tengah semester instalasi komputer, yaitu menjelaskan tentang hardware komputer. A. Pengertian hardware komputer. B. Fungsi hardware komputer. C. Gambaran cara pemasangan komponen. Langsung saja, yang pertama, pengertian hardware. Hardware atau perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. B. Fungsi hardware. Mengelola data. Yang pertama, mengelola data atau informasi. Mengelola data atau informasi berfungsi mengelola ataupun memproses data atau informasi untuk mengelola data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Yang kedua, menerima output. Menerima output yaitu hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memproses menjadi informasi yang baru. Data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. Yang ketiga, memberi output. Apabila sudah terproses, hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Yang keempat, menyimpan informasi maupun data. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar komputer. C. Cara pemasangan komponen hardware. Langkah-langkah memasang komponen komputer. Memasang prosesor ke motherboard. Yang pertama, kita tentukan dulu posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan tanda titik atau lekukan. Yang kedua, angkat tuas pengunci soket ke atas supaya terbuka. Yang ketiga, sesuaikan posisi kaki prosesor dengan lubang soket. Kalau sudah lalu, tekan prosesor ke dalam soket sampai rapat. Kunci kembali dengan tuas pengunci. 1. Gambar pemasangan prosesor ke motherboard. Yang kedua, memasang motherboard. Untuk memasang motherboard pada casing, yaitu letakkan motherboard pada tray casing dan sesuaikan lubang antara casing dan lubang motherboard. Lalu kunci dengan sekrup. Seperti gambar di samping. Yang ketiga, memasang heatsink. Setelah prosesor terpasang, lalu pasang heatsink supaya prosesor tidak panas. Cara memasang heatsink yang pertama, lihatlah kunci dari heatsinknya. Yang kedua, arahkan arah panah kunci heatsink menjauhi 90 derajat dari posisi semula. Yang ketiga, jika sudah, lalu letakkan heatsink di motherboard. Yang keempat, lalu kunci secara perlahan dan kunci heatsink secara zigzag. 4. Memasang RAM atau memori. Cara memasang RAM atau modul memori yaitu buka dulu tuas pengunci, lalu sesuaikan posisi lekukan pada modul memori dengan lekukan pada slot. Kalau sudah pas, tekan dan pasang kembali tuas pengunci RAM atau memori, seperti gambar di bawah ini. 5. Memasang power supply. Cara memasangnya yaitu, yang pertama, letakkan power supply pada tempatnya yang ada di belakang casing, lalu kunci dengan sekrup. 2. Pasang konektor power dari power supply ke motherboard berikut kabel-kabelnya. Seperti gambar di bawah ini cara pemasangannya. Yang keenam, memasang kabel motherboard dan casing. Yang pertama caranya, pasang kabel konektor IDA primary and secondary pada motherboard.
Yang kedua, untuk motherboard non ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Yang ketiga, pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non-slot. Buka sekrup pengunci pelat tertutup lubang port, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang sekrup kembali. Yang keempat, hubungkan kabel konektor mouse dan keyboard pada motherboard. Yang kelima, hubungkan kabel konektor yang lainnya seperti LED, speaker internal, dan port yang tersedia di casing komputer. Oke, beginilah cara pemasangan kabel motherboard dan casing. 7. Memasang drive. Untuk memasang drive seperti hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, caranya yaitu: yang pertama, masukkan drive dari depan casing, lalu atur dulu settingan jumper sebagai master atau slave pada drive. Lalu pasang sekrup supaya drive tidak lepas. Hubungkan konektor kabel IDE ke drive dan konektor di motherboard atau konektor primer yang dipakai lebih dulu. 3. Apabila kabel IDE terhubung pada dua drive, setting jumpernya yaitu drive pertama disetting sebagai master dan satunya lagi sebagai slave. Yang keempat, dan konektor IDE sekunder pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. 5. Sambungkan kabel power dari suatu daya pada masing-masing drive. Gambar pemasangan drive seperti gambar di bawah ini. 8. Memasang card adapter. Untuk card adapter yang biasanya dipasang adalah sound, video card, modem, dan SGSA adapter. Cara pemasangannya yaitu: masukkan card adapter pada slot yang tersedia di motherboard, lalu tekan sampai konektor benar-benar masuk, kemudian beri sekrup sebagai penahan card. Seperti contoh di bawah ini. Yang ke-9. Terakhir, memasang casing. Kalau semua langkah-langkah perakitan komputer sudah selesai, kini tutup dengan casing dan beri sekrup. Hubungkan kabel dari satu daya ke soket dinding dan juga hubungkan konektor monitor ke port video card, konektor kabel keyboard, dan konektor mouse ke port mouse. Seperti gambar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.